kita akan masuk di dalam doa, sikap berdoa, utamanya kelas kecil, kelas 1, 2. Berdoa itu bagaimana, enggak jalan-jalan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan Tuhan, bersiap diri dan tiba di sekolah dalam keadaan selamat. Kami akan belajar, namun kami sungguh bersyukur memiliki waktu untuk duduk diam dan juga memuji nama Tuhan untuk mengawali hari kami. Kami bersyukur untuk hari Jumat yang Engkau berikan, sehingga esok hari kami dapat menikmati kebersamaan kami dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang akan berfirman, dan Engkau sendiri pula yang memberi sukacita secara tersendiri untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama mungkin jarang didengar, tetapi lagu ini menjadi berkat untuk saya secara pribadi. Nah, kemudian lagunya agak sulit untuk anak-anak yang masih belum bisa. Tapi ayo kita mau belajar bersama-sama. Ku berserah kepada Allahku, terambil dari NKB 128. Dalam pujian ini, terutama pada refrennya, kalian perhatikan, ya. Di situ dituliskan bahwa ku tahu benar, ku dipegang erat. Dipegang oleh siapa? Tuhan. Dan yang membuat kita nyaman, ya, adalah kita didekap. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap, ku didekap. Maksudnya, loh, kita menghadapi tofan sungguhan ta? Nah, tofan itu arti kiasan juga. Kadang tofannya berupa permasalahan yang terjadi di dirimu sendiri atau di masalah-masalah pembelajaran di sekolah. Terus tapi ada janji di situ. Bapa surgawi terus menjagaku. Wow, itu yang membuat saya lega. Itu yang membuat kalian lega. Itu yang membuat bapak dan ibu guru lega. Kenapa? Karena dipimpin, didekap. Anak-anak ngerti didekap enggak? Tahu? Ini loh, kalau Bu Ririn action ya, didekap itu gitu ya, dipeluk. Nah, kalau kita didekap oleh orang yang kita kasihi, seneng enggak? Didekap oleh mama, papa. Nah, ini didekap oleh Tuhan. Jadi keren, ya. Yuk kita belajar lagi bait ke-1. Terus kita nyanyikan refrennya 2 kali supaya kita bisa. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti,
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini lagi, ya. Mari kita bersama-sama melihat dan memperhatikan dari Matius 26 ayat 43 hingga ayat yang ke-46. Temanya adalah berserah diri. Ya, Ibu akan bacakan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Anak-anak, akhir-akhir ini kita diajak oleh Tuhan melalui serentetan apa yang harus kita renungkan dalam bulan ini, peristiwa penyaliban atau keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun sebagai pelaku dari penyelamat itu tidak main-main, karena ini perkara besar. Apa sih maksudnya? Ayat 43 sampai 46 itu adalah peristiwa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak muridnya, tidak semua, tetapi 3 saja yang dibawa atau diajak untuk berdoa di Taman Getsemani. Ketika di ayat 43 dikatakan, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Maksudnya adalah mereka yang sedang tidur itu 3 muridnya. Dan itu merupakan kali yang ketiga. Jadi bukan 1 kali Tuhan Yesus berdoa, kemudian ketika melihat, wah, tidur. Nah, itu untuk kali yang ketiga. Tapi apakah Tuhan Yesus langsung diam saja? Ya sudah, muridnya tidur, aku ikut tidur. Enggak. Ternyata Tuhan Yesus kembali berdoa. Doanya sama seperti yang pertama dan yang kedua. Nah, kita belajar dari sini. Kalau kamu berdoa belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan Yesus mencontohkan, jangan jemu-jemu atau jangan bosan-bosan, terus berdoa. Walaupun teman yang diajak berdoa ketiduran, ya, Yesus tetap melangkah. Loh, ngapain sih kok Yesus berdoa? Anak-anak Tuhan Yesus sama naturnya pada waktu itu sebagai manusia 100%. Punya rasa takut. Yang istimewa adalah karena dia naturnya juga sebagai Allah, tahu yang akan dijalani itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang wow, gimana ya, nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Dihina, dicerca, dicambuk, dipukul, dikhianati, pokoknya yang tidak enak-enak akan terjadi pada diri Yesus. Untuk siapa? Bukan untuk Yesus, tetapi untuk menyelamatkan kita semua, murid-muridnya dan orang-orang percaya kepadanya. Terus, ya tentu sajalah itu sakit gak enak, makanya takut. Sehingga di dalam kesedihannya, dalam ketakutannya, Yesus
mengajak kita dan mengajar kita untuk berdoa. Loh, apakah Yesus menerima semuanya itu? Yesus berdosa? Tidak. Dia menanggung dosa kita. Dia melakukan semuanya itu bukan karena dia yang melakukan kesalahan, tetapi kita. Oleh sebab itu, loh, kok mau ya? Ngapain Yesus itu kok membela kita? Ya itu karena kasihnya kepada kita, cintanya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi, gak gampang. Dan ya salah dewe, ya gak bisa seperti itu. Kalau kalian tidak ditebus oleh Yesus, kita tidak akan terselamatkan. Yuk, sekarang saya tanya. Silakan angkat tangan. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Mati. Tapi karena Yesus sayang kepada kita, Dia tidak ingin umatnya mendapatkan celaka, ditebus oleh darahnya, dan Dia menunjukkan cintanya kepada kita. Tetapi pembelajaran yang bisa kita ambil jika kita menghadapi segala sesuatu yang menakutkan, takut mengikuti OSN, baik itu IPA maupun matematika. Loh, nanti kalau HP ku nggak bisa lancar, nanti kalau katakanlah speknya itu enggak sesuai, ada kendala. Tetapi itu semua sudah dilalui oleh anak-anak Petra yang baru saja mengikutinya, baik itu IPA maupun matematika. Takut anak kelas 6 sebentar lagi ujian, ya, kegiatan akhir jenjang. Terus takut apa lagi? Takut ditinggal mama. Aku sekolah diantar sama mama terus ditinggal. Lah nanti kalau nggak dijemput ya apa? Anak kelas 1 ada yang masih ketakutan. Tuhan mengingatkan apa? Datang padanya, berserah diri, berdoa, berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan pasti menolong. Cara Tuhan menolong itu banyak. Kadang-kadang kamu ditemani oleh guru-guru, didampingi oleh guru-guru kalau di sekolah. Tetapi kalau di tempat lain tentu saja Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Sekali lagi, yuk kita belajar berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau ingatkan kepada kami kembali. Kami mau belajar untuk menghadapi ketakutan, kegentaran hati kami, menghadapi kehidupan ini. Demikian juga untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Jika kami akan menghadapi ulangan, biarlah kami boleh belajar untuk berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan apa yang sudah kami pelajari itu kami tuangkan dengan jawaban-jawaban yang Tuhan sendiri akan memimpin. Itu kami yakini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami semua yang berbuat dosa. Ampuni kami jikalau kami secara sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ajar kami hari ini melakukan tugas kami sebagai murid, sebagai guru, sebagai karyawan dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan hati, dan berserah diri. Terima kasih Bapa, Engkau juga akan menyertai pertemuan orang tua murid kelas 6 yang nanti akan dilaksanakan pukul 9 di ruang Petrus 1. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin pembicaraan hari ini, khususnya untuk persiapan kakak-kakak kelas 6 yang akan mengakhiri pembelajaran di sekolah, khususnya di jenjang sekolah dasar. Bapak,
Kami serahkan kegiatan hari ini secara utuh dari awal hingga akhir dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Anak-anak sendiri, ku tahu benar. Mana suaranya? Keren. Bapa surgawi terus menjaga. Sekali lagi. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjaga. Bapa surgawi, Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih cantik. Ya,